Nah, itulah ada sejarah tentang perkembangan azan. Nah, dari situlah berkembang azan sampai sekarang, sampai ke ayeuna urang ngalaman bahwa kalimat-kalimat azan teh seperti itu yang dikumandang denganna. Makana lamun ayeuna azan dikumandangkeun setan oge sarieun kalalakur ya. Maka lamun aya kasurupan azan aya kalau supaya kabur setan supaya sarieun. Nah, seperti itu tentang azan. Nah, terus ayeuna seperti azan, sebagian ulama boleh kalimat azan diganti ku kalimat lain. Ya, tadi kan kalimat azan dijelaskan kalimatnya dimimiti Allahu Akbar, ya, ketika la ilaha illallah. Ada kalimat azan yang boleh kita ubah, tapi diubahnya itu ketika sedang keadaan darurat, ya, atau terkena balai. Contoh diurang seperti kamari aya mengarana corona teh, ya, eta boleh orang dirubah kalimat azanna, ya. Dina lebah naon? Dina lebah hayya 'alas shalah urang dirubah. Para ulama menjelaskan shollu ala rihalikum, ya. Kan hayya 'alas shalah teh marilah kita melaksanakan sholat. Nah, lamun ayeuna urang seperti kamari terjadi corona kan urang sampai maka oge sampai ditutup teu meunang salat, teu meunang ngalaksanakeun ibadah umroh haji di Mekah. Ya. Bahkan ia terjadi di Mesir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum bertanya, ada amanat dari tim pembangunan toilet dan tempat duduk wanita. Yang pertama, sebagai informasi saja bahwa progres proyek pembangunan tersebut kurang lebih sudah mencapai 25%. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kami nggak bosan-bosan memohon doa kepada Bapak Ibu semua untuk kelancaran, keamanan dan keselamatan proyek tersebut. Kami hanya menggantungkan kepada Allah. Semoga itu dimudahkan segala sesuatunya. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama. Terus yang kedua, karena saya perhatikan di banyak wajah baru di dalam kehadiran kajian Islam ini, saya bersyukur sama Allah. Semoga terus istiqomah dan semoga terus bertambah jemaahnya. Jadi barokah masjid ini untuk kita semua. Terus saya sampaikan dalam forum ini bahwa kajian Islam ini insya Allah nanti terus setiap pertemuan akan berubah tema. Setiap tema selesai akan ganti tema. Jadi terus saja ini cita-cita saya yang sekarang dibahas ini sebenarnya sudah dilakukan di tempat kami, tapi kami tidak bosan untuk menanyakan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu merasa bosan, yang sudah tahu ya cukup tahu saja, yang belum tahu syukur ini menjadi ilmu buat Bapak Ibu semua. Yang penting diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah tidak ada yang mubazir buat kita semua. Jadi nanti secara bertahap seluruh rangkaian ibadah dari mulai dulu terus dan seterusnya, termasuk yang mungkin nanti mengambil dari fikih dan lain sebagainya. Jadi mohon Bapak Ibu bersabar, seperti kemarin kan ibu-ibu mungkin kurang menarik ketika membahas tentang sholat Jumat, tapi di dalam forum itu kan ternyata banyak yang bisa ibu-ibu lakukan terkait sholat Jumat. Nah, yang sekarang yang saya tanyakan, Ustaz, ini menyimpang dari ajaran, ada masalah ya kita sepakat. Terkait sholat berjamaah yang khususnya rawatib, ya juga Jumatan juga. Kalau saya perhatikan nih, si jamaah itu benar-benar. Jadi kalau
kita sepakati ya, dalam hal ini kita tidak ada tersinggungan di dalam perbaikan semua. Jadi kalau saya di tempat pengajian saya itu dulu selalu kita tekankan tidak boleh ada tersinggungan. Jadi bukan bermaksud untuk menyinggung siapa-siapa, tapi di dalam rangka memperbaiki proses ibadah. Jadi beberapa bulan yang lalu mungkin sudah dengan saya ada tamu seorang bapak-bapak. Beliau pakai safari lah, rapih gitu, kelihatannya memang nyantri banget. Dia duduk di saat pertama aku sholat sunat. Waktu itu maghrib, serba mana-mana banyak di sini. Tapi sementara bapak-bapak yang dewasa di belakang, ketika qomat dikumandangkan, anak pada diusir. Nah, jadi pertanyaan saya, Pak Ustaz, ini gimana nih untuk memperbaiki tata cara ibadah kita supaya mengingatkan kita semua, termasuk diri saya juga. Ibadah menjelang sholat itu yang terbaik gimana nih supaya rapi. Jadi maksudnya pada saat masuk sholat sunat toinya akabah sudah disiapkan. Jadi mohon disampaikan supaya kita semua memahami bahwa yang terbaik seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait masalah ibadah sholat Jumat. Jadi harapan saya selama ini dimanapun bahwa si Bilal itu mengucapkan sesuatu, jujur saya pribadi tidak paham. Ketika mau membahas Arab itu nggak ngerti apa yang harus dilakukan oleh jamaah. Tapi saya pernah mendengar di salah satu masjid bahwa rapatkan dan luruskan barisannya. Kan itu mudah dimengerti oleh umatnya. Nah ini sebaiknya seperti apa kira-kira, supaya kita benar-benar paham bahwa ini masjid setelah dihitungkan kemarin kapasitas kurang lebih 400 ya, 600 orang. Saya yakin dan percaya depan bisa akan bertambah. Nah sehingga kalau tempat ini diefektifkan dengan pola cara jamaah yang baik, mungkin masih bisa dimaksimalkan. Demikian Ustaz. Terima kasih. Di dalam berjamaah sholat itu memang di kita belum rapi ya, masih acak-acakan kene. Terkadang kan di masjid orang supaya anu cicip itu yang anu di tengah, anu di halu, kadang begitu geus qomat masih ditaruhkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimuliakeun guru urang, Bapak Ibu sadayana, jemaah nu sami-sami mudah-mudahan dimuliakeun Allah. Simpuri alhamdulillah pada tunaros kahiji menangan kami bahas akhirnya menang adan hari adan teh kan kebiasaan umum ya kaum amogetnya kata ayah ibu-ibu adat nanya ke ibu pun ke ada ibu-ibu maksudnya dia kan ibu-ibu bukan pertama khusus jadi ibu menang ke ada ibu salah ibu menang ke komat separuh ibu kami gaduh musola masing-masing apakah ada di musola boleh, komat di musola boleh, misalnya orang bukan musola, kebetulan di musola teh ayat mihrabna, orang berjamaah di pulang-pulang. Dan apa esensi ada di Ya, kenapa kita sebelum sholat harus melakukan adzan dulu? Karena tadi dijelaskan bahwa adzan itu adalah salah satu tanda untuk dimulainya sholat.
malaikat yang undang kita untuk sholat. Bukan malaikat. Adzan itu apa esensinya? Adzan itu adalah panggilan Allah supaya manusia melaksanakan sholat. Seperti itu. Sholat berbaik. Enggak. Allah itu tidak butuh sholat, justru kita yang butuh sholat. Yang undang siapa? Apanya? Yang undang sholat siapa? Yang undang sholat itu Allah. Bukan berarti Allah butuh sholat. Ya, Allah menyuruh kepada malaikat untuk mengumandang adzan, tanda bahwa manusia harus melaksanakan ibadah. Seperti itu. Karena Berarti sholat itu yang butuh kita apa? yang sholat butuh ya kita, Allah mah tidak perlu. Yang undang, Ya, kenapa Allah yang undang? ya karena manusia tidak tahu caranya. Caranya harus sholat itu bagaimana, manusia tidak tahu. Makanya kan tadi